Halo semuanya, perkenalkan saya Wina Elvina. Di sini saya akan menjelaskan konsep dalam logika. Pengertian konsep. Pengertian yang pertama, kegiatan akal budi yang pertama adalah menangkap sesuatu sebagaimana adanya. Kedua, mengerti berarti menangkap inti sesuatu yang dapat dibentuk oleh akal budi. Apa yang dibentuk akal budi tersebut merupakan gambaran yang ideal atau konsep tentang sesuatu tersebut. 3. Pengertian adalah tanggapan atau gambaran akal budi yang abstrak, yang batiniah tentang inti sesuatu. Keempat, setelah akal membentuk pengertian, misalnya pengertian kucing, maka dengan pengertian itu seseorang dapat berpikir atau berbicara tentang kucing tanpa menunjukkan atau mendeskripsikan seekor kucing yang konkret. Lalu yang berikutnya ada kata. Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam suatu kalimat. Namun harus dicatat, kata itu tidak sama dengan pengertian. Seringkali orang memakai kata-kata yang berlainan untuk menunjukkan pengertian atau kenyataan yang sama. Pemakaian kata yang salah kerap kali menjadi sumber kesalahpahaman. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari kata-kata yang dipakai, yaitu pengertian apa yang dipakai di dalamnya dan kenyataan apa yang hendak ditunjukkan dengan kata tersebut. Selanjutnya, term. Kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan atau kalimat. Misal, kucing itu tidur. Kata kucing merupakan subjek dan kata tidur merupakan predikatnya. Dalam logika, kata-kata hanya penting sebagai term. Artinya, kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Nah, term bisa berupa term tunggal atau term majemuk. Term tunggal itu tunggal apabila hanya atas satu kata saja, misalnya binatang, membeli, mahal, kucing, dan seterusnya. Term majemuk apabila terdiri dari 2 atau 3 kata dan bersama-sama merupakan suatu keseluruhan, menunjukkan satu dan berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Misalnya, jam dinding itu mati, lapangan bola kaki itu penuh rumput, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada isi dan luas pengertian. Isi suatu pengertian, kata atau term sering disebut komprehensi, sedangkan luas suatu pengertian disebut ekstensi. Komprehensi kadang juga disebut konotasi atau intensi, sedangkan ekstensi kadang disebut denotasi. Isi suatu pengertian dapat dicari dalam inti pengertian, sedangkan luas atau suatu pengertian dapat dicari dalam benda atau hal mana yang ditunjukkan dengan pengertian itu. Nah, luas pengertian juga dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, luas yang mutlak, dan yang kedua, luas yang fungsional. Luas yang mutlak adalah luas pengertian terlepas dari fungsinya dalam kalimat, dan luas yang fungsional adalah luas pengertian dilihat dari sudut fungsinya, yaitu sebagai subjek atau predikat dalam kalimat tertentu. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.